Halo semuanya, selamat datang di channel Meledospedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim? Semoga kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suatu dambaan bagi setiap orang yang beriman. Sebab bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nikmat serta anugerah luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mimpi itu kita berjumpa dengan sosok manusia paling agung dan mulia, yang kemuliaan dan keagungannya tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Kita sangat bahagia dan bersyukur ketika didatangi oleh seorang ulama, meski hanya dalam mimpi. Lalu bagaimana jika yang datang itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tempat muara segala kebaikan dan akhlak yang terpuji. Maka tentu saja hal itu akan menjadi kebahagiaan dan pengalaman yang teramat sukar untuk dilukiskan. Sahabat muslim, tahukah kalian bahwa mimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki beberapa ciri, di mana ciri-ciri itu sendiri telah dikupas oleh seorang ulama Mesir bernama Abdul Aziz Ahmad bin Abdul Aziz dalam sebuah buku yang berjudul Mi'atu Kishain min Ruqyatin Nabi, sebuah buku yang mengupas tuntas tentang kisah orang-orang yang pernah bermimpi bertemu Nabi. Syekh Abdul Aziz menguraikan tentang ciri-ciri tersebut seperti apa penjelasannya. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk subscribe untuk memberikan dukungan kepada channel ini dan mendapatkan informasi bermanfaat lainnya. Menurut Syekh Abdul Aziz Ahmad bin Abdul Aziz terdapat beberapa ciri mimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ciri-ciri itu adalah sebagai berikut. Pertama, seseorang dalam mimpinya akan menjumpai sosok yang berkata, "Aku adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam," atau "Aku adalah Muhammad bin Abdullah," atau "Aku adalah Nabi Muhammad." Kedua, seseorang yang bermimpi itu akan melihat sosok yang agung dan diagungkan. Dia meyakini orang yang ditemui dalam mimpi itu bukan orang sembarangan. Orang itu diyakini sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meski tidak ada yang memberitahu hal tersebut. Ketiga, seseorang yang bermimpi akan melihat seseorang yang dihormati. Kemudian ada orang yang memberitahukan bahwa orang tersebut adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mimpi sendiri adalah suatu kondisi di mana seseorang tengah berada di alam bawah sadar, di mana terkadang orang yang bermimpi juga tidak sadar. Mengapa bisa terjadi suatu kejadian seperti dalam mimpinya itu? Dalam mimpi terkadang kita diganggu oleh setan atau jin yang mampu menyerupai makhluk apapun. Keduanya bisa berubah wujud dalam bentuk manusia maupun hewan. Maka pertanyaannya, mungkinkah yang datang ke dalam mimpi itu adalah sosok jin atau yang mengaku sebagai nabi? Jawabannya tentu saja tidak. Sebab sehebat-hebatnya setan atau jin dalam menyerupai makhluk lain, mereka tidak akan pernah mampu untuk menyerupai sosok nabi, bahkan di dalam mimpi sekalipun. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa melihatku, ia telah melihat kebenaran, karena setan tidak bisa menjelma dalam rupaku." Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, jika kalian pernah bermimpi bertemu seseorang yang sosoknya sama persis dengan ciri-ciri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus memenuhi beberapa ciri-ciri yang telah disebutkan, maka bisa dipastikan yang kalian jumpai dalam mimpi itu adalah sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi, bagaimanapun kalian tidak boleh bangga dan sombong akan hadirnya itu, karena boleh jadi datangnya mimpi itu adalah sebagai ujian untuk mengukur tingkatan kerendahan hati. Sebab, boleh jadi orang yang telah bermimpi bertemu Nabi, ia kemudian merasa dirinya sebagai orang yang baik dan telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana perasaan semacam itu sangat dicela di dalam agama Islam. Selain tidak boleh merasa sombong dan bangga dengan mimpi bertemu Nabi, kita juga tidak boleh sembarangan menceritakan mimpi tersebut, karena boleh jadi
Orang yang mendengar cerita terkait mimpi itu adalah orang-orang yang tidak tepat, sehingga menimbulkan fitnah di kemudian hari. Nah, itu dia penjelasan mengenai ciri-ciri mimpi bertemu dengan Nabi. Semoga saja kita ditakdirkan oleh Allah untuk mengalami mimpi itu. Meskipun hanya sekali di dalam hidup, amin ya robbal alamin. Itu saja untuk hari ini. Jika kalian merasa mendapat manfaat dari video ini, jangan lupa untuk subscribe guna memberikan dukungan kepada channel ini dan sampai berjumpa di video berikutnya. Jangan lupa komen ya, bagaimana pendapat kalian. Terima kasih.